semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Serukan dengan semangat, kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Hey, oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan bersama-sama, Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan, Great is our God. Hey. Tepuk tangannya lebih keras lagi dong. Let's go. Ya, sama-sama serukan lagi. Kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Para jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu ini.
terima kasih Koim, Cisari, terima kasih sudah memberi kehormatan bisa menyampaikan firman Tuhan ya di tempat ini. Asik sekali. Saya tadinya mau bawa, entah kenapa saya duduk di situ sementara lagu terakhir tadi dimainkan, saya tiba-tiba mengingat Mazmur pasal 3. Mari kita buka saja itu Mazmur pasal 3, kita lihat ini akan seperti apa. Nah, Mazmur pasal 3 itu, saudara kalau saudara baca perikopnya saja Mazmur pasal 3 itu, sabar ya. Kita akan pergi ke Mazmur pasal 3. Kalau saudara lihat perikopnya saja Mazmur pasal 3 itu perikopnya menurut saya itu aneh. Ya, itu perikop berat itu. Nyanyian pagi ketika menghadapi musuh. Kalau saudara tahu, saudara bangun pagi dan saudara tahu bahwa saudara sedang menghadapi musuh, bagaimana mungkin ide pertama yang keluar dari saudara adalah menyanyi? Tidak mungkin. Kita tidak mungkin menyanyi. Nah sekarang lihat konteksnya itu. Kalau saudara baca ayat 1, itu dibilang bahwa nyanyian pagi itu adalah nyanyian yang dilepaskan Daud ketika dia dikejar-kejar Absalom. Nah Absalom itu adalah anaknya Daud. Coba saudara, ya saya mau, enggak tahu ya, saya pengen saudara, ini firman yang devosi sekali sebenarnya. Coba saudara berpikir kalau saudara ada di tempatnya Daud. Saudara jadi orang yang dikejar-kejar sama anak sendiri. Nah saudara harus tahu dulu ceritanya kenapa ini kan, kenapa Absalom kejar Daud. Kalau saudara, cerita ini sebenarnya telah dimulai dari 2 Samuel pasal 12. Di 2 Samuel, saudara buka-buka saja percaya ada ya. Nanti siapa? Tampilkan saja 2 Samuel 2 ayat 12. Saya akan bicara saja dan kalau saya sebut ayat tampilkan saja. 2 Samuel 2 ayat 12. Nanti saudara pulang, saudara baca di rumah. Tapi saya cerita saja sama saudara. Di 2 Samuel 2 ayat 12 itu Nabi Nathan datang menegur Daud atas dosanya Daud. Jadi Daud itu tidur dengan istri orang. Yang Daud buat itu jahat sekali. Dia selingkuh, dia tidur dengan istrinya. Istri tentaranya, bayangkan. Tentara yang paling setia. Uria orang Het itu setia sekali sama Daud. Bayangkan Daud sudah akali sedemikian rupa untuk menutupi dosanya. Jadi Daud sudah tidur dulu dengan istri Uria. Jadi kan itu ceritanya Daud lagi duduk-duduk di soto istana. Betseba mandi. Dia lihat Betseba mandi. Dia panggil Betseba. Lalu kemudian mereka berzina. Ketika Betseba kasih tahu bahwa aku hamil, Daud langsung putar otak. Macam-macam dia bikin taktik. Kalau saudara baca, menjijikkan sekali lah taktiknya. Salah satunya adalah suruh Uria pulang dari perang, suruh Uria masuk ke rumah, supaya Uria tidur dengan istrinya, supaya kemudian bisa dibangkitkan narasi bahwa kehamilan Betseba ini adalah, ya Uria sudah tiduri istrinya. Tapi Uria saking setianya sama Daud, Uria tidak tidur. Kalau saudara baca, Uria itu bahkan tidur di tangga-tangga istana loh. Dia bahkan masuk rumahnya saja tidak. Begitu loyalnya dia sama Daud. Tapi Daud tidak pandang loyalitasnya. Daud cuma mengurus dia punya dosa dulu. Dia punya kesalahan. Jadi kemudian sampai pada kesimpulan akhir Uria harus mati. Jadi Daud kemudian bilang sama dia punya panglima. Yoab, kau kirim dulu itu Uria paling depan. Kasih dia paling depan. Dan betul saudara, Uria orang Het itu dikirim paling depan dan dia langsung mati. Ya kemudian Daud senang toh. Karena dia punya dosa tertutup menurut dia. Tapi 2 Samuel pasal 12. Datanglah seorang nabi yang lancang sekali.
namanya Nabi Nathan. Nabi Nathan ini datang dan langsung menegur Daud. Dia bilang, dia beberkanlah semua dosa. Nah dia kasih perumpamaan, saya tidak usah baca perumpamannya. Saudara nanti baca di rumah lebih bagus ya. Saudara baca di rumah. Terus kemudian Nabi Nathan kasih tahu apa yang Tuhan katakan sebagai hukuman buat Daud. Mulai ayat 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, telah kutambahkan lagi itu kepadamu. Saudara, tidak sembarang waktu Tuhan bilang, saya itu kasih kamu istri-istri tuanmu. Karena memang istri-istri Daud itu kalau saudara lihat, itu tadinya tuannya toh. Nabal misalnya. Itu kan Daud jaga-jaga dia punya ternak. Ya. Ya saudara, banyaklah istrinya. Jadi kita tidak bahas istri-istri toh. Kita kan sekarang hidup dan satu istri. Itu juga susah. Jadi pokoknya istri-istri tuannya. Kenapa kita sibuk dengan istri-istri? Lalu ayat 9 bilang, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, nah ini hukumannya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Jadi memang benar apa yang dikatakan Tuhan. Setelah itu pedang selalu ada di keluarga Daud. Pedang selalu ada. Absalom membunuh saudaranya Amnon, ya kan? Karena Amnon memperkosa Tamar. Itu pedang mulai bermunculan sampai kemudian kerajaan itu terpecah dua. Cuma saya harus bilang sama saudara, waktu saya bahas ini, jangan kemudian saudara bilang bahwa, oh berarti dosa-dosa masa lalu kita akan mengikuti kita. Ini perjanjian lama Bapak Ibu. Syukur ya, ini perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, Anda dan saya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jangan pakai kisah ini kemudian bilang, memang tahu betul seperti dikhotbahkan itu hari Minggu. Kita nanti akan diburu-buru. Enggak saudara, enggak begitu. Hidup kita sekarang berbeda. Ya, hidup kita karena Tuhan Yesus sudah menebus. Tuhan Yesus sudah bilang, sudah selesai. Sudah selesai. Tapi ini yang terjadi sebelum Yesus datang. Beginilah ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi saudara-saudara, Absalom itu memang kemudian mengambil gundik-gundik bapaknya, lalu dijejer dan ditiduri di depan rakyat Israel. Jahat sekali. Jadi apa yang Daud terima itu begitu jahat. Begitu jahat. Sebentar kita baca ayat selanjutnya. Tapi kita pergi dulu ke Mazmur pasal 3. Jadi kemudian kita sudah tahu cerita ini. Dia diburu sama Absalom. Absalom yang telah menodai kehormatannya. Mari saya beritahu apa yang dilakukan Absalom. Yang dilakukan Absalom itu adalah yang dilakukan dalam kebudayaan raja-raja yang menang perang. Raja-raja yang menang perang akan selalu memamerkan kemenangan mereka dengan meniduri gundik-gundik raja yang dikalahkan. Kalau bisa dilakukan di depan rakyat, dilakukan. Jahat sekali. Dan itu yang dilakukan Absalom terhadap papanya sendiri. Dia lakukan itu untuk mempermalukan, untuk menodai kehormatan ayahnya. Dan orang seperti inilah yang memburu Daud. Dan herannya saudara-saudara, ide awal Daud menghadapi ini adalah bernyanyi. Saya masih dah habis pikir itu. Kenapa dia harus bernyanyi? Kenapa dia tidak anxiety?
Kenapa dia enggak, ya paling tidak doa puasa lah. Atau apa. Tapi dia nyanyi. Saya kemudian, saya kemudian melihat itu dalam fenomena sederhana. Kalau saudara, sekarang ini banyak sekali rumah karaoke tuh. Coba lihat, perhatikan, saudara pernah perhatikan enggak orang yang pulang dari rumah karaoke? Adakah orang yang pulang dari rumah karaoke masih dengan muka masam begitu? Saya pikir enggak ada. Sepanjang saya pergi-pergi ke rumah karaoke, saya enggak selalu ke rumah karaoke. Biasanya itu dalam rangka reuni. Tapi kalau saya lihat orang di rumah karaoke, itu perpisahan mereka dari tempat itu persis perpisahan gereja sebetulnya. Malah gereja sebenarnya sudah kurang begitu. Karena mereka seperti bersuka cita sekali begitu. Tidak ada itu orang pulang dari rumah karaoke dan tidak ada. Semua pulang dari rumah karaoke. Iya, karena sudah melampiaskan tuh. Sudah bernyanyi. Padahal kita itu kalau dengar, karena di rumah karaoke itu kita menghadapi penipuan sebenarnya. Penipuan yang membuat kita berpikir bahwa suara kita bagus. Saudara kalau nyanyi di rumah karaoke itu the best place to hear your song. To hear your sing. To hear your voice. Itu cara yang terbaik untuk kau dengar bahwa kau bisa menyanyikan lagu dengan sangat baik begitu. Wah itu kau rasa suaramu bagus sekali. Padahal mungkin orang di luar kalau dengar orang sudah rasa menderita. Mana ini? Ini di ruangan ini nyanyi tidak bagus-bagus. Tapi kita berpikir kita bagus. Itulah rumah karaoke. Dan setelah kita berpikir kita bagus, kita keluar dari sana, kita semua merasa sukacita begitu. Perpisahannya bagus semua. Tidak sama perpisahan gereja saudara. Kadang-kadang kita berpisah gereja itu tiba-tiba kita sudah rapture. Tadi dia datang. Sekarang di mana dia? Cepat sekali pulang. Tapi kalau di rumah karaoke kita tidak begitu. Di rumah karaoke kita bisa berkali-kali jabat tangan, bisa berkali-kali. Iya, senangnya. Bagus tak suaranya. Nggak tahu juga ya. Tapi saya pikir itulah keistimewaan orang Kristen. Terserah saudara mau lihat sebagai apa. Saya bertumbuh dengan pengajaran bahwa menyanyi itu bukanlah sesuatu yang terlalu penting sebenarnya dalam gereja. Tapi saya memberitahu saudara, privilege orang Kristen itu dalam ibadahnya itu menyanyi. Jadi kalau menyanyi, menyanyilah yang baik. Iya, menyanyilah seperti di rumah karaoke. Menyanyi sekuat-kuatmu, tidak usah tahan-tahan. Menyanyi saja. Karena menyanyi itu rilis stres. Menyanyi itu melepaskan stres. Itulah sebenarnya fungsi rumah karaoke ada. Bukan untuk membuat suara saudara jadi bagus, enggak. Tapi untuk merilis stres. Nah kita kembali Daud. Daud menyanyi. Dia menyanyi. Tapi dalam nyanyiannya Daud itu, kemudian dia berkata seperti ini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara pernah ingat cerita bagaimana Daud itu dinyanyikan oleh perempuan-perempuan Israel? Perempuan Israel berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Saya pernah tanya di jemaat saya tanya apakah nyanyian itu lebay? Rata-rata semua bilang lebay. Tapi buat saya itu tidak lebay. Kenapa? Karena Daud waktu kalahkan Goliat itu tidak mengalahkan satu orang. Dia mengalahkan bangsa. Goliat itu telah membuat satu bangsa gemetar. Ya kan? Seluruh bangsa Israel gemetar. Tidak ada yang berani lawan Goliat. Bahkan Saul sampai memberikan tawaran yang paling menjijikkan untuk seorang ayah lakukan. Di mana dia berkata begini, tolong coba siapa yang bisa lawan Goliat dan mengalahkan Goliat, saya akan nikahkan dia dengan anak saya Mikal. Itu menjijikkan sekali.
Bayangkan kamu bisa obral anak perempuanmu. Saya cuma bayangkan kalau tiba-tiba yang kalahkan Goliat itu, minta maaf ya. Yang kalahkan Goliat itu mungkin agak, bagaimana ya, agak baik-baik begitu mungkin. Dia tiba-tiba lempar batu sembarang atau lempar parang. Goliat kalah begitu. Dan Mikal harus kawin dan orang kayak begitu. Tapi Saul telah menawarkan anaknya. Siapa yang bisa kalahkan Goliat? Kawini anak saya Mikal. Saya cuma berpikir, saya langsung berpikir bagaimana kalau saya jadi Mikal ya. Pasti anak raja cantik, dihormati, tapi diobral untuk bisa dinikahin oleh siapa saja. Coba saudara sebagai perempuan pikirkan itu. Saudara pasti terluka. Di menit papa Anda announce itu, Anda pasti terluka. Lukanya minta ampun. Jadi Daud itu memang dia kalahkan banyak orang. Nah kemudian di ayat ini, kenapa saya cerita itu? Karena di ayat ini Daud bilang ini, betapa banyaknya lawan. Sebenarnya saudara, betapa banyak lawan Daud ini. Kalau Daud masih merujuk kepada apa yang dia hadapi dengan Goliat, maka banyak lawan ini bukan soal jumlah sebenarnya. Tapi kepedihannya karena dilawan anak sendiri. Buat dia dilawan anak sendiri itu sudah banyak lawannya. Dan tahukah saudara bahwa banyak orang-orang dekat Daud itu berpihak kepada Absalom. Salah satunya itu Ahitofel. Ahitofel itu adalah, sebenarnya Ahitofel itu adalah omnya Betseba. Omnya Uria. Si Ahitofel itu. Tapi Ahitofel jadi penasehatnya Absalom. Dan Ahitofel itu berteman baik dengan Daud. Tapi dia jadi penasehatnya Absalom. Banyak lawannya. Apa yang membuat lawan kita banyak? Sesungguhnya karena bukan jumlahnya. Tapi orang-orang yang kita rasa sebenarnya dekat dengan kita. Saudara pernah waktu saudara konflik dengan pasangan saudara, saudara kayak rasa seluruh dunia memusuhi Anda. Padahal yang konflik cuma satu orang. Ya. Betapa banyak orang melawan aku. Nah ada tiga dinamika orang ketika berada dalam keadaan seperti Daud. Yang pertama, ketika kamu berada dalam keadaan seperti begini, kamu itu pasti takut. Itu yang pertama. Kamu pasti takut. Nah mari kita lihat apa yang terjadi ketika Anda dan saya itu takut. Ketika Anda dan saya takut, maka Alkitab berkata 2 Timotius 1 ayat 7. Oke, kita lihat ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Kita ambil ininya. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Orang kalau takut, maka mereka kehilangan 3 pilar utama dari pekerjaan roh. Yaitu kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan itu tidak dilawan dengan keberanian. Enggak. Menurut firman Tuhan, ketakutan diatasi oleh pekerjaan roh dengan mendatangkan 3 hal ini. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Manakala orang takut, maka 3 hal ini yang dilemahkan dari kita. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita hilang kekuatan. Begitu kita takut, kita hilang kekuatan. Lihat Daud. Begitu dia takut, dia hilang kekuatan. Seketika ketika dia hilang kekuatan, apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah betapa banyaknya lawanku. Betapa banyaknya lawanku. Saya nonton saudara dokumentari dari David Beckham di Netflix. Dan David Beckham itu pada saat itu dia dapat kartu merah kan waktu tahun 98 itu. Jadi Inggris lawan Argentina, dia dapat kartu merah. Dan kemudian diusirnya dia itu dianggap oleh rakyat Inggris sebagai penyebab Inggris kalah. Jadi dia mendapat ancaman pembunuhan paling banyak. Dan saudara jangan main-main,
Sepak bola sudah kayak agama. Saya masih ingat ada pemain Kolombia namanya Andres Escobar. Dia menciptakan gol. Sayangnya gol bunuh diri saudara. Bukan gol. Jadi dia ciptakan gol bunuh diri. Dan kemudian dia pulang ke Kolombia. Dan dia dibunuh oleh kartel narkoba di sana. Mati dia ditembak. Jadi David Beckham itu sudah diteror macam-macam. Dan dalam periode dia diteror itu. Dia jadi lemah. Dia main di liga, umpannya sembarangan, mainnya ngawur, lari-lari tidak jelas, kelihatan bertenaga tapi tidak ada tujuannya begitu. Pernah lihat orang begitu ya, yang kelihatan bertenaga tapi tidak jelas tujuannya, gitu. Ada kan yang kayak begitu. Jadi dia kehilangan fokusnya, dia kehilangan kekuatannya. Bayangkan saudara, apa yang dihasilkan oleh rasa takut. Yang kedua, takut mencabut ketertiban. Wah, ini ngeri sekali. Dia mencabut kekuatan, dia mencabut kasih. Kalau saudara takut, saudara tidak mungkin maksimal dalam kasih. Iya kan? Saya lihat ada teman saya begitu yang parno sekali kalau ada orang minta-minta uang di mobilnya. Saya pikir dia cuma seke saja, ternyata dia parno. Karena dia bilang, dia dulu pernah lihat dengan mata kepala sendiri di Kelapa Gading. Bagaimana orang yang tadinya minta-minta tiba-tiba kasih keluar golok kasih keluar parang di belakang dan bilang, duit. Waktu dia lihat itu dia langsung trauma. Setiap kali orang merapat ke mobilnya, dia pikir ada parang di belakangnya itu orang. Dia trauma. Bayangkan kalau saudara takut, saudara kehilangan kasih kepada orang. Ada di sini yang trauma-trauma dalam hubungan. Saudara trauma dengan kesalahan suami Anda di masa lalu. Saudara trauma dengan kesalahan istri Anda di masa lalu. Saudara trauma dengan kesalahan orang tua Anda di masa lalu. Saudara trauma dengan, sebutkanlah. Saudara trauma dan pendeta di masa lalu. Pendeta juga bisa jadi sumber trauma saudara. Wah, bayangkan itu. Profesi paling bagus saja bisa membuat sumber trauma. Jadi kita kehilangan kasih. Yang ketiga kita kehilangan ketertiban. Lihat orang yang takut, tidak tertib. Pernah tahu kan kalau saudara mengalami kecemasan? Kalau saudara mengalami kecemasan apa yang terjadi? Saudara salah satunya adalah kurang tidur. Kalau saudara kurang tidur itu berarti apa? Tidak tertib. Kalau saudara mengalami ketakutan apa yang terjadi? Saudara tidak makan. Pernah dengar ceritanya Hana yang tidak bisa makan. Hana berdoa setengah mati, 1 Samuel pasal 1. Dia berdoa dan tidak bisa makan. Karena apa? Karena begitu pedih hatinya. Ya kalau saudara takut, saudara tidak bisa apa-apa. Yesus pernah alami itu. Yesus bilang sama murid-murid, tidak bisakah kamu bertahan 1 jam saja? Saya di sini sudah kayak orang mau mati. Orang kalau takut, hilang tertibnya. Ya. Jadi manusia-manusia yang tidak tertib, tolong jangan-jangan kalian hidup dalam ketakutan. Saya rasa orang yang suka selingkuh itu ketakutan. Iya. Orang yang suka selingkuh itu ketakutan. Karena hidupnya tidak tertib. Hidupnya tidak tertib. Makanya dia selingkuh. Iya. Karena dia hidup dalam ketakutan. Hal yang kedua dari dinamika orang yang seperti yang dialami Daud ini, itu yang disebut depresi. Kalau saudara depresi itu punya arti begini, bahwa saudara tersedia untuk dipres oleh tekanan kehidupan saudara. Saudara menyediakan diri untuk dipres oleh tekanan hidup saudara. Itulah depresi. Depresi itu bukan datang karena perlawanan, enggak. Saudara menyediakan diri saudara untuk dipres. Saudara sediakan diri Anda. Apakah ada di sini yang sedang menyediakan diri untuk dipres? Ada anak muda yang kecewa karena
pacarnya berselingkuh dari dia. Jadi mereka LDR, jadi LDR begitu. Tiba-tiba pacarnya sudah jarang WA, sudah jarang balas WA, sudah jarang ini. Lalu kemudian dia tahu bahwa pacarnya itu sudah jalan dengan cowok lain. Sudah, wah ternyata dia sudah selingkuh. Saya di sini kuliah untuk masa depan apa. Dan ternyata dia pilih laki-laki lain. Wah kecewa. Kecewa luar biasa. Waktu dia kecewa, dia menyediakan dirinya untuk dipres oleh kekecewaan itu. Apa yang terjadi saudara? Dia kemudian jadi malas kuliah. Dia kemudian padahal dia anaknya pintar. Dia jadi malas kuliah. Malas buat tugas. Malas ke gereja. Bahkan sampai malas mandi. Satu kali dia punya kakak komsel. Datang jenguk dia. Kakak komselnya bilang begini. Lucunya itu kau. Kenapa kau bikin siksa dirimu begitu rupa? Sementara sementara mantanmu itu bersenang-senang. Sementara mantanmu bersenang-senang, kau siksa dirimu. Apa untungnya buat kau? Kau kira dia mau lihat kau? Enggak. Terus dia tanya, jadi siapa yang lihat saya kak? Bahkan kakak saja baru kali ini datang ke rumah saya. Langsung kakaknya bilang, Yesus lihat kamu. Baru dia bertobat. Kenapa mengharapkan kehadiranku yang terbatas? Kenapa mengharapkan kehadiran manusia-manusia lain yang terbatas? Yesus lihat kamu. Roh Kudus ada sama kamu. Dibukakan oleh Yohanes pasal 14. Langsung anak ini bertobat. Iyo di bodohnya saya. Ya memang kamu bodoh. Kakak komsel yang bijaksana. Jadi dia kemudian tahu belakangan. Dia kemudian menemukan ini. Oh iya kita ini kalau depresi memang kita yang menyerahkan. Coba saudara baca 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 itu bilang begini. Rasul Petrus berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi begini saudara. Semua perasaan-perasaan takut, depresi kita itu harus diserahkan. Bukan diolah, diserahkan. Cuma itu lagi, diserahkan ke siapa? Nah itu pertanyaannya. Menurut Petrus, kita harus serahkan dia kepada Tuhan. Kenapa harus diserahkan kepada Tuhan? Karena Petrus bilang gini, sebab Tuhan yang pelihara kamu. Pak, Bapak Pendeta tidak pelihara saudara. Orang tua terbatas memelihara saudara. Rohaniawan terbatas memelihara saudara. Tapi pemelihara sejati itu Tuhan. Jadi kalau besok-besok pemimpin Anda, orang tua Anda, saudara-saudara Anda tidak memenuhi ekspektasi Anda, tidak usah terlalu kecewa. Kamu harus yakinkan dirimu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia yang pelihara saya, pemelihara sejati saya itu Tuhan. Sudah. Jangan sediakan dirimu untuk depresi. Sediakan dirimu untuk apa? Pemelihara hidupmu. No. Kita tidak. Yang ketiga adalah kalau kita ada dalam keadaan seperti Daud itu, dinamika yang ketiga ini lucu. Namanya perfeksionisme. Perfeksionisme. Kita kemudian jadi perfeksionis. Perfeksionis dalam arti begini, kita tuntut orang seperfect mungkin, tapi kita tidak tuntut diri kita. Kita tuntut orang harus perfeksionis kepada kita. Harus perfect kepada kita. Orang-orang yang ada dalam keadaan begini. Coba kalau saudara baca Mazmur-Mazmur Daud. Daud dengan telanjang kasih tahu bahwa kadang-kadang kalau dia kesal, dia suka promote dirinya. Untungnya dia lakukan itu di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia. Dia suka bilang, saya mengatur persembahan. Saya benci kepada orang fasik. Saya begini-begini. Dia menuntut untuk selalu Tuhan, lihat ini. Saya sudah melakukan yang perfect. Saya sudah melakukan yang perfect.
Berapa banyak dari saudara yang kecewa karena saudara perfeksionis. Salah, ini pendeta punya cara khotbah. Ini juga present worship kurang, ini juga sel-sel grupnya kita kurang jalan. Ini juga kita punya, tidak diperhatikan baik-baik. Ini kemana ini uang-uang sekarang? Kemana? Buat apa kita perpuluhan? Kenapa kita harus, kenapa? Ini juga siaran-siaran. Buat apa kita tuntut orang sedemikian rupa? Tapi kita lupa untuk gali apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ada orang yang tidak mau masuk gereja, itu hari ngomong sama saya begini. Buat apa Pak saya masuk gereja? Gereja sekarang cuma mengambil dari gereja satu ke gereja lain. Jiwa-jiwanya sama-sama aja. Buat apa? Mana mereka pergi kepada yang inilah, yang itulah apa. Padahal Tuhan Yesus berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dia sudah berkata seperti itu sekian banyak. Kemudian saya ngomong begini. Ada pernah menginjil? Ya saya memang bagian saya lain Pak. Saya kan itu kan kita ini terlalu banyak bicara. Kita tuntut macam-macam. Satu kali ada lagi orang datang sama saya. Buat saya bro. Pendeta itu profesi malas. Karena aku bilang profesi malas. Iya. Makanya itu saya lebih baik itu pendeta dikaryakan. Urus mi bisnis apa-apa. Daripada topengnya itu pendeta saya kasih tahu kau apa bro. Dia sampai lupa kalau dia bicara sama pendeta. Dia bilang, kau tahu itu topengnya pendeta itu apa bro? Itu topengnya pendeta itu adalah selalu dia bilang begini. Saya di rumah ini saya berdoa, saya belajar firman Tuhan. Apa? Diam-diam di rumah tidak ada memberi dampak. Kita harus menjadi dampak. Terus saya bilang sama dia, let me tell you apa yang terjadi sama saya. Saya setiap hari belajar firman Tuhan. Bukan karena mau berkhotbah. Tapi supaya saya bersiap setiap saat. Kapan saya bicara sama orang yang keluar dari mulutku firman. Dan itu bukan cuma berkhotbah. Itu kalau saya ada di tukang tambal ban. Itu kalau saya ada di tukang bakso. Itu kalau saya bicara firman. Saya penuhi otakku dan firman. Karena saya tahu panggilanku itu. Kau pernah terbangun tengah-tengah malam cuma karena ingat orang yang tidak ingat kau. Tapi Tuhan kasih ingat mukanya ini orang. Kita terbangun tengah malam terjaga cuma ingat ini orang. Kadang-kadang yang dikasih ingat sama kita orang-orang menjengkelkan juga. Yang kita sebenarnya secara manusia tidak menyukainya. Berbahagia ya kalau orang yang menjengkelkan itu. Kadang-kadang dia yang diingatkan sama hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan terjaga jam-jam 3 pagi begitu cuma ingat yang wajah-wajah menjengkelkan ini. Bukan karena kepahitan, tapi karena Roh Kudus bilang berdoa buat mereka. Mau kamu begitu? Mau kamu? Terus dia bilang, ya. Tapi tetap harus effortnya lebih nyata. Effort apa? Supaya pendeta juga banyak duitnya. Akhirnya ngomong ke duit lagi. Saya bilang, waduh orang ini kadang-kadang gak mengerti. Tuntutan selalu begini. Kita menuntut orang sempurna kepada kita. Sedangkan kita sendiri tidak melakukan bagian kita. Kamu mau apa? Makanya kau sebagai istri itu harus begini. Kau harus begini. Saya pulang kak kerja setengah mati begini. Kau di rumah santai-santai aku di rumah. Siapa tuh bilang istri santai-santai di rumah? Sembarangan. Tapi kan kita suka begitu, kita tuntut orang perfeksionis ke kita. Saya masih dapat loh satu kali bertahun-tahun yang lalu. Di satu keluarga, ada istri yang kalau suaminya pulang dia yang buka sepatunya suaminya. Saya masih dapat itu. What? Saya bilang sama suami, suaminya dengan santai bilang, ini sudah budaya. Budaya apa? Kita kembali ke Mazmur pasal 3.
Saya suka kalau baca Mazmur. Kalau saudara mau lebih tenang hatinya, saya segera selesai. Saya suka setiap kali baca Mazmur. Karena di Mazmur itu ada kata sela. Tahukah saudara apa arti kata sela itu? Sela itu punya arti begini. Berhenti untuk berjalan dalam realita kudus. Berhenti untuk berjalan dan mengalami realita kudus. Kalau bahasa sederhananya itu mau bilang gini, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara perhatikan di Mazmur, setiap kali ada kata sela itu selalu menjadi perantara antara keluhan dan deklarasi. Ya? Daud lagi mengeluh ini. Kemudian terjadilah sela. Dia walking in the spiritual realm. Dia devosi. Dia diam sejenak. Waktu dia diam, lihat ayat selanjutnya. Beda. Ayat selanjutnya dia bilang apa? Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Ketika dia sela, dia menemukan fakta. Kalau dia ada dalam keadaan dikejar musuh, dia punya keyakinan iman yang luar biasa. Yang pertama, dia punya keyakinan iman bahwa Tuhan itu perisai yang melindungi dia. Tuhan itu perisai yang melindungi dia. Saudara tahu perisai? Perisai itu berarti yang kena senjata lebih dulu itu perisai. Kan dia patangkisnya tuh. Tapi dia kena senjata dulu. Artinya begini, cuma mau bilang begini saudara. Diizinkan memang ada senjata ke kita. Tapi Tuhan yang jadi perisai buat kita. Daud yakin sekali langsung. Terserah pagi hari ini saya tahu musuh sedang mengejar saya. Tapi Tuhan akan tetap dan selalu menjadi perisai buat saya. Yang kedua dia bilang begini. Engkaulah kemuliaanku yang dan yang mengangkat kepalaku. Daud menemukan ketika dia habis sela, dia menemukan begini. Ternyata kemuliaanku itu adalah Tuhan sendiri yang mengerjakan kepadaku apa? Mengangkat rasa maluku. Mengangkat kepala itu berarti mengangkat rasa malu. Ada saudara di sini yang lagi malu berat. Jatuh. Tapi kemuliaan Tuhan buat saudara itu mengerjakan pada saudara apa? Dia angkat wajah saudara. Saudara tidak malu lagi. Dia angkat wajah saudara. Saudara boleh gagal, saudara boleh dihina orang, saudara boleh tidak dimengerti orang. Tapi kemuliaan Tuhan dalam saudara. Mazmur pasal 8 bilang gini. Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia sehingga engkau mengaruniakannya kemuliaan dan hormat? Di dalam kita itu ada kemuliaan. Tapi kemuliaan punya cara kerja itu adalah mengangkat wajah kita sehingga kita tidak malu lagi. Yang sedang mengalami hal itu. Kemuliaan Tuhan itu mengangkat wajahmu lagi. Kemudian di ayat selanjutnya Daud bilang gini. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Yang ketiga dia kemudian punya keyakinan bahwa Tuhan selalu mendengar seruannya. Apakah arti kata seruan itu? Seruan itu bicara tentang apa? Seruan bicara tentang deklarasi. Seruan tidak selalu bicara tentang minta tolong. Tapi seruan itu bicara mengucapkan kembali, mendeklarasikan kembali janji Allah dalam hidup kita. Itu seruan. Dan Daud bilang gini, saya pasti didengar. Saya pasti didengar. Itu hal ketiga. Saya pasti didengar. Saudara harusnya ingat kejadian dalam Yohanes pasal 11. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, dia memulai doanya itu dengan berkata begini. Bapa, aku bersyukur kepadamu. Sebab engkau selalu mendengarkan aku. Aku yakin engkau selalu mendengarkan aku. Engkau tidak pernah tidak mendengarkan aku. Itu Yesus deklarasikan. Bahwa Bapaknya selalu mendengarkan dia.
Saya heran saudara, kalau ada orang, kalau ada lagu yang bilang bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa. Ada loh lagu rohani, saya tidak usah nyanyikan ya. Nanti saudara hakimi lagi itu lagu, saudara dengar di radio, saudara, oh ini yang Pak Pendeta itu ada bilang itu, ini memang lagu. Jangan, saya tidak mau saudara menghakimi itu. Tapi saya kaget waktu dengar itu, bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa. Dari mana itu? Terminologi apa itu? Tuhan tidak selalu menjawab doa. Tuhan selalu menjawab doa. Even waktu dia bilang tidak, dia menjawab. Kita kan punya terminologi berpikir kalau doa dijawab berarti iya. Siapa yang bilang? Kalau anakku tanya sama saya, Pak boleh saya main-main di stop kontak? Ya tidak boleh lah, itu jawaban. Masa saya tidak menjawab? Kalau misalnya kau minta hal-hal yang buruk sama Tuhan, kan Tuhan pasti bilang, tidak. Tuhan bolehkah saya kawin lagi sama Raisa? Raisa sudah punya suami. Itu kan berarti Tuhan bilang, tidak. Cuma kan kita selalu berpikir bahwa kalau Tuhan menjawab harus selalu. Loh saudara. Tapi memang ada dimensinya, kita akan mengerti. Bahwa Tuhan itu sebenarnya selalu menjawab ya. Tapi itu kapan-kapan saja kita terangkan. Karena berat. Jadi Daud bilang begitu. Saya selalu berseru dan saya dijawab Tuhan. Lalu kemudian aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dia bisa tidur. Saudara, ketika saudara mendeklarasikan 3 hal di atas. Lihat apa yang Daud katakan. Dia mengalami ini. Aku membaringkan diri lalu tidur. Tidur itu pekerjaan yang berat loh sekarang. Ya. Berapa banyak dari kita yang tidur harus pakai stimulasi. Lihat HP. Cabutlah HP dari kehidupan kita. Kita gak bisa tidur, gelisah. Kita harus lihat. Ya selain HP, saudara pergi ke gereja. Karena di gereja biasa kita tertidur. Tapi Daud bilang, aku membaringkan diri lalu tidur. Terus dia bilang, ini yang paling penting. Bukan cuma dia bisa tidur, dia bilang gini, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi Daud kemudian memaknai begini, bahwa ternyata kalau kita bangun hari ini, itu karena ada topangan tangan Tuhan. Lalu dia bilang, aku tidak takut lagi. Sudah, dia sudah tidak takut lagi. Dia sudah tidak takut. Dia sudah tidak takut. Dia malah berdoa Tuhan bangkit. Dan dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Saya selesai saudara. Dengan mengatakan kepada saudara. Hal ini. Apa saja yang kita alami. Jangan pernah berupaya dengan tekad-tekad. Kita selalu ini suka sekali bertekad. Tuhan, jadikanlah aku orang baik hari ini, besok hari saya bangun, jadikanlah aku orang baik. Begitu saudara berdoa begitu, saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak baik. Ya itu kan sebenarnya cara kerja untuk membangkitkan kebaikan saudara. Kan begitu. Dan kemudian orang jadi putus asa sama doanya. Kenapa ya saya harus berdoa? Saya tidak mau berdoa lagi. Memang karena kita salah berdoa. Yang saya mau bilang pada saudara dari Kejadian Mazmur pasal 3 ini adalah. Saudara harusnya tidak memulai kehidupan kekristenan Anda berlandaskan tekad. Tapi saudara melandasi kehidupan kekristenan saudara berlandaskan penyerahan total kepada Tuhan. Tekad itu effort manusia. Saya bertekad supaya besok saya tidak jatuh lagi. Ya jatuh lagi. Begitu jatuh lagi, kecewa sama Tuhan. Siapa yang pertama kali dikecewakan? Siapa yang pertama kali kita rasa kecewa? Tuhan. Tuhan janji begini, Tuhan janji begitu. Karena kamu mengambil bebannya Tuhan. Seharusnya kamu bilang gini, Tuhan, kasih saya mata untuk selalu menemukan apa yang kau kehendaki dalam apa saja yang saya hadapi. Kasih saya. Itu aja. Karena waktu itu kamu sudah hidup berserah. Kalau kamu baca cerita Daud penuh dengan penyerahan. Daud itu tidak
tidak mengedepankan effort dirinya. Dia selalu mengedepankan effort Tuhan dalam dirinya. Saya pernah mungkin kasih kisah ini pada saudara. Tapi saya ulang saja lagi sebagai penutup yang baik. Ketika Daud belum jadi raja secara menyeluruh di Israel. Dia masih jadi pelarian dari Raja Saul. Satu kali mereka difasilitasi oleh Raja Filistin untuk tinggal di satu kota bernama Siklag. Kejadian ini ada di 1 Samuel pasal terakhir. Kita tahu bahwa Siklag itu terbakar. Dibakar oleh orang Amalek. Setelah dibakar, istri dan anak-anak mereka diambil oleh orang Amalek. Waktu Daud pulang dengan tentara-tentaranya, mereka semua sedih. Karena selain kota dibakar, istri anak diambil, hilang lenyap. Kalau kota dibakar sudahlah. Tapi kalau istri anak diambil, kita mau cari siapa? Lalu kemudian mereka pedih hati. Kalau saudara baca di Alkitab, orang-orang ini saking pedihnya hatinya, mereka sudah lupa Daud itu siapa. Sampai mereka berikhtiar, mereka bertekad untuk melempari batu Daud. Karena pedih sekali hatinya mereka. Kalau saya jadi Daud, begitu saya mau dilempari batu, pasti saya sudah bilang, tenang saudara-saudara. Masih ingat toh, saya potong kepalanya Goliat toh. Tenang, kita mau kejar ini, kita mau kejar. Segera kita kejar. Untung bukan saya yang jadi Daud. Karena Daud di Alkitab itu, Daud dibilang gini, bayangkan ini Daud ya, sudah mau dilempari batu. Alkitab bilang gini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sudah mau dilempar batu. Masih sempat-sempatnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Habis itu dia bilang apa? Dia pakai tanya Tuhan. Ini situasi kritis, main tanya Tuhan. Kalau saya ada di sebelahnya, saya pasti bilang gini, belum tentu kau dengar itu betul. Belum tentu itu suara Tuhan, siapa tahu suara-suaramu sendiri. Jangan mau kok, yang rasional saja. Kadang-kadang kita ini ya, sudah tidak suka mau menunggu suara Tuhan. Kita pikir, kita kan dikasih otak. Kita lakukan saja, ini kan rasional. Siapa yang bilang? Daud tanya Tuhan. Dia tanya, Tuhan bolehkah saya kejar? Tuhan, baru Tuhan jawab. Kejar. Baru dia kejar. Mungkin kalau saya di sebelahnya Daud, saya bilang, tidak usah tanya-tanya Tuhan, ayo kita kejar saja langsung. Memang kita kejar, tapi mungkin kita kalah. Tapi Daud, dia tunggu Tuhan bicara. Dan Tuhan bilang, kejar. Waktu Tuhan bilang kejar, baru dia kejar. Yang saya mau bilang pada saudara adalah, hidup itu bukan cuma karena pengalaman, tekad. Tapi hidup sebaiknya berlandaskan pada penyerahan diri, pada tuntunan ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Ora batakara basyata karalabana. Iralalabana. Kalau ada di antara saudara, saya tertarik untuk berdoa ini. Kalau ada di antara saudara yang sedang tertunduk dalam kehidupan ini, saudara merasa diintimidasi oleh kegagalan atau kesalahan yang saudara buat. Dan saudara kayaknya dipengaruhi. Setiap keputusan-keputusan saudara dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Kalau saudara merasa seperti itu, di tempat duduk saja, datang pada Tuhan. Taruh tangan saudara di dada saudara dan mulai berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan datang padamu. Ketika engkau menaruh tanganmu di dada, saya berdoa agar yang pertama engkau sadari adalah kemuliaan Allah ada dalam dirimu. Kemuliaan Allah yang ada dalam dirimu. Sebab ketika engkau menyadari kemuliaan Allah yang ada dalam dirimu, maka kemuliaan itu akan mengerjakan kepadamu hal yang dikerjakannya pada Daud. Dia mengangkat kepalamu lagi. Dia mengangkat kepalamu lagi. Mengatasi semua cobaan. Mengatasi semua perkataan-perkataan orang. Mengatasi semua pendapat-pendapat manusia. Untuk berkata, Tuhan, Engkau jauh lebih utama. Engkau jauh lebih baik. Engkau jauh lebih luar biasa. Terima kasih Bapak.
karabasi kita kan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini kepada setiap kami di dalam nama Yesus. Kalau hamba berkata meteraikan ya Tuhan, Engkau tahu supaya kebenaran-Mu itu tidak dapat diambil dari kami, melainkan dia akan tetap ada dalam kehidupan kami. Dia bertumbuh dan berbuah, dan buahnya itu dinikmati oleh orang-orang di dalam nama Yesus. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sebentar kami akan mengakhiri pada kami. Kami percaya firman yang sudah disampaikan. Firman yang hidup itu, yang bekerja, mengalirkan kuasa Tuhan, mengalirkan kesembuhan, mengalirkan kekuatan baru, mengalirkan berkat, membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau pulang dari tempat ini. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu. Mari arahkan nanti saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dari tempat ini dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.